Hai semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Adele. Jadi aku emang bener-bener telat banget. Aku baru beli cushionnya Pixie dan juga kemarin aku sekalian pesan cushionnya Emina. So I have these two cushion yang bakal aku review. Tapi sekarang aku mau review yang Pixie dulu. Kalau misalnya kalian mau lihat yang review si Emina ini, aku punya video yang lain. Aku yakin kalian yang nonton video ini udah nonton kayak banyak banget review lainnya dan aku nggak pengen ngejelasin lebih lanjut soal seri Make It Glow dari si Pixie ini, atau aku pengen ngejelasin dari segi packagingnya karena menurut aku udah banyak banget yang bahas. Jadi ini dia penampakan cushionnya. First thing first, aku belum pernah coba ini di muka aku baru coba swatch aja di tangan waktu itu. Dan kesan pertama aku, dia nggak punya yellow undertone yang bener-bener kenceng. Jadi banyak orang yang bilang si cushion ini tuh cocok buat kulit sama matang, dan juga dia itu termasuk cushion dengan yellow undertone. Sebenarnya dia nggak yellow tapi dia lebih ke peach. Oh ya, ini aku punya shade-nya yang paling gelap, namanya medium beige 301, dan sekarang aku bakal coba bandingin sama foundation aku yang punya yellow undertone yang kenceng banget. Ini L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation. Aku punya shade 107 Fresh Peach. Jadi kalau si L'Oreal ini tuh memang dia beneran kayak yellow banget gitu loh. Tuh, lihat deh. Terus ini buat yang Pixie, aku bakal tekan di sini dan aku bakal taruh di bawahnya buat kalian bandingin. Jadi clear ya, si Pixie cushion yang shade medium beige 301 ini undertone-nya bukan yellow tapi peach. That's why banyak orang yang bilang meskipun dia warnanya gelap dan katanya cocok buat kulit sawo matang, dia tetap ngasih abu-abu gitu loh di muka karena memang masih ada sedikit kurang pas sama undertone-nya, karena kebanyakan cewek Indonesia yang berkulit sawo matang itu undertone-nya yellow, sedangkan si Pixie ini undertone-nya peach. Tapi aku akan coba dulu di muka, siapa tahu di muka aku nggak abu-abu meskipun dia undertone-nya nggak yellow. Tapi aku kayak ragu gitu sih. Oke, dia di muka masih dimaklumi. Oke, buat masalah coverage aku suka. Jadi dia bener-bener ngecover dan emang glowing gitu sih. Terus buat warnanya, meskipun dia nggak se-yellow yang aku pengen, dia tetap masuk ke skin tone aku. Meskipun kalian lihat antara skin tone asli aku yang sangat yellow ini dengan yang dipakein Pixie ini berbeda, seperti beda dunia gitu. Cuma mungkin kalau misalnya kalian udah nonton video aku tentang review foundation sebelumnya, aku tuh selalu bandingin foundation yang cocok dengan aku itu pakai leher. Jadi kalau misalnya dia tone-nya beda sama leher, berarti dia udah kayak nggak masuk gitu loh di aku. Dan ternyata si Pixie ini tuh agak beda. Ya, agak beda. Tapi mungkin nanti kalau misalnya udah oksidasi dia bakal bagus sih, cuma nggak tahu ya. Aku pengen kasih lihat dulu secara lebih dekatnya. Jadi seperti ini. Perbedaan dengan skin tone asli aku, si Pixie. Aku sebenarnya nggak terlalu kayak masalah banget buat masalah shade, karena aku tuh lebih concern ke undertone. Jadi aku kalau misalnya dapet foundation yang shade-nya lebih terang atau lebih gelap, aku masih maklumin. Tapi kalau misalnya buat salah undertone, aku kayak nggak bisa gitu loh. Oke, buat area pipi dan dagu aku masih memaafkannya. Sekarang kita coba di bagian dahi, yang biasanya kalau aku suka di bagian pipi, pas aku pindah ke bagian dahi tuh aku langsung jadi nggak suka gitu. Tapi kita coba. Ini udah bukan beda dunia lagi, ini udah beda, udah kayak neraka sama surga, tau nggak? Sangat berbeda. Tapi aku suka loh, beneran sumpah, sama formulanya dia beneran enak banget. Dia itu kayak ada glowingnya, tapi bukan glowing yang basah nggak enak di muka gitu loh. Jadi glowingnya tuh beneran kayak glowing from within gitu. Glowing yang tipe-tipe glowing yang tetap bisa dipakai sama si oily skin gitu. Aku akan coba lagi buat yang sebelahnya, tapi ini versi lebih dekatnya. Memang coveragenya bagus banget sih, aku suka banget. Nih bagian merah-merahnya coba. Bagus banget coveragenya, sumpah.
Jadi ini kalau dari dekatnya, buat bagian yang nggak punya masalah kayak bagian pipi itu bener-bener bagus banget. Jadinya dia bener-bener kayak flawless gitu. Cuma di bagian, aku nggak tahu di bagian hidung sini, kalian bisa lihat atau enggak, aku bakal zoom banget. Bagian hidung sini kebetulan aku memang punya pori-pori yang cukup besar di bagian hidung, dan di bagian hidung tuh dia kayak pori-porinya tuh jadi bentuk bolong-bolong gitu loh kalau dipakein si Pixie Cushion ini. Terus karena efek undertone-nya yang nggak yellow, dia jadi bener-bener beda gitu loh sama warna leher aku. Kalau misalnya dari deket ini kelihatan banget. Ini tuh kayak ngepink dan rada abu-abu gitu, sedangkan leher aku tuh bener-bener yellow. Jadi karena tadi udah aku bilang di awal kalau si cushion Pixie ini undertone-nya nggak yellow, jadi memang kebukti di muka aku dia memang agak abu-abu. Meskipun kalau misalnya aku zoom out gini dia fine-fine aja, dia kayak nyatu gitu. Tapi setelah aku zoom in yang tadi baru deh kelihatan. Halo, aku balik lagi. Di sini aku udah selesaiin pelengkap complexionnya, dan tadi aku sengaja nggak set semuanya karena aku suka banget sama hasil akhirnya yang glowing tapi tetap nempel dan gak basah-basah gimana gitu. Cuma buat bagian T-zone sini, kalau misalnya kalian kulitnya berminyak, aku saranin tetap di set pakai bedak karena dia masih sedikit geser-geser gitu. Hati-hati, harus tetap di set. Terus untuk warnanya aku nggak bisa selamatin. Dia memang makin lama makin menggelap oksidasi, tapi oksidasinya jadi agak abu-abu gitu, jadi aku nggak bisa selamatin. Satu-satunya cara yang bisa kalian lakukan kalau kalian yellow undertone yang sangat-sangat kencang seperti saya adalah dengan pakainya sampai semua leher gitu loh. Jadi biar nggak kelihatan belang banget antara leher dan muka. Di bagian sebelah pipi sini masih bisa sedikit diselamatkan dengan bronzer, tapi nggak banget gitu loh selamatnya. Ya kalau buat formula aku bener-bener suka. Ini bener-bener kayak sebuah formula yang aku cari gitu loh. Dia glowing tapi ngeset. Tadi aku singgung sedikit masalah oksidasi. Pasti nanti bakal ada yang nanya oksidasinya sampai segelap apa. Nggak gelap banget kok. Nggak separah Maybelline Fit Me yang matte and poreless. Ini oksidasinya cuma sedikit gitu. Cuma karena memang undertone-nya berbeda sama undertone asli aku, jadi dia agak mengganggu pas dia udah oksidasi. Buat warnanya sih sebenarnya sama warna kulit asli aku sangat tipis perbedaannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari jauh tuh beneran masih fine aja. Dan menurut aku ini cushion yang paling masuk akal buat kulit sawo matang karena memang masuk warnanya. Cuma karena aku pribadi tuh sangat terganggu sama masalah undertone. Jadi aku pasti komen terus dia itu bikin abu-abu sedikit. Terus kalau misalnya oksidasi jadi nggak terlalu enak dilihat gitu. Karena aku memang bener-bener concern masalah undertone. Kalau misalnya kalian nggak terlalu masalahin undertone, cushion ini bakal bagus banget. Karena memang dari masalah shade, terus formula, semua udah oke banget. Oke, thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Bye!